Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang klasifikasi, sifat, dan cara manipulasi dari bahan cetak atau impression material. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ke bahan cetak elastik impression material. Adik-adik sekalian, untuk bahan cetak elastis atau elastic impression material itu terbagi dua, yaitu bahan hidrokoloid dan bahan elastomer. Seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa bahan cetak ini walaupun dia telah setting, dia tetap akan elastis atau tidak menjadi kaku. Bahan hidrokoloid terbagi dua. Bahan hidrokoloid adalah bahan cetak yang berbahan dasar agar. Bahan ini terbagi dua, yaitu reversible hidrokoloid atau biasa disebut agar, dan yang kedua adalah bahan irreversible hidrokoloid yang dikenal juga dengan nama alginat. Sesuai dengan namanya, bahan hidrokoloid reversible dapat dari lunak menjadi keras dan kembali lagi menjadi dilunakkan atau plastis. Sedangkan bahan yang irreversible, kalau dia sudah setting, dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, bahan yang kedua adalah bahan elastomer. Bahan elastomer adalah bahan cetak elastis yang berbahan dasar rubber atau karet. Bahan ini terbagi tiga, yaitu ada yang disebut polisulfit, silikon, dan polieter. Baiklah, kita akan membahas bahan ini satu persatu. Untuk bahan cetak hidrokoloid, dia berbentuk suspensi koloidal, terdiri dari dua bentuk, sol, viscous liquid, dan gel elastic solid. Saat dimasukkan ke dalam mulut, bahan ini berbentuk sol, kemudian berubah menjadi gel melalui proses pemanasan atau proses kimia. Sesuai dengan namanya, bahan ini terdiri dari hidro atau air dan koloid yang artinya substansi gelatin. Bahan ini dapat digunakan untuk pencetakan awal ataupun pencetakan akhir untuk pembuatan piranti di bidang kedokteran gigi. Bahan hidrokoloid adalah bahan yang semi-permeable membran. Bahan ini mempunyai stabilitas dimensi yang buruk, di mana kandungan air yang sangat tinggi dalam gel. Bahan ini dapat terjadi evaporasi atau penguapan, di mana dapat terjadi pengerutan hasil cetakan. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang sangat mempengaruhi dari akurasi cetakan. Bahan ini juga mempunyai sifat sineresis dan imbibisi. Maksudnya apa? Sineresis adalah keluarnya air dari antara rantai-rantai polisakarida, di mana terlihat adanya tetesan-tetesan kecil air pada permukaan cetakan agar. Kebalikan dari sineresis adalah imbibisi, di mana pada sifat hidrokoloid ini adanya air yang berlebih yang menyebabkan gel dapat menyerap air. Terjadi pemisahan rantai-rantai polisakarida sehingga terjadi pembengkakan dari hasil cetakan. Bahan yang pertama adalah reversible hidrokoloid atau nama lainnya adalah hidrokoloid reversible atau disebut juga agar. Komposisi dari bahan ini adalah terdiri dari agar, kompleks polisakarida, dan gelling agent. Mengandung juga potasium sulfat untuk meningkatkan permukaan gipsum pada saat dicor, kemudian mengandung boraks dan mengandung water atau air sebesar 85%. Adapun agar hidrokoloid apabila dipanaskan dia akan berbentuk sol, ya. Dia menjadi berbentuk sol, kemudian apabila dipanaskan dia akan berubah menjadi agar hidrokoloid. Nah, ini akan pada suhu yang sudah turun, ya, dia akan berubah menjadi agar hidrokoloid dalam bentuk gel. Nah, apabila gel ini dipanaskan sampai 100 derajat, dia akan dapat kembali menjadi bentuk sol. Demikian seterusnya. Baik, kita lanjut ke manipulasi dari bahan. Bahan ini berada dalam tabung, gel dalam tabung, terdiri dari siring dan kita juga siapkan tray material. Nah, untuk memanipulasi bahan diperlukan 3 unit kompartemen yang berisi air. Di sini kita bisa lihat alat yang mesti
disiapkan untuk memanipulasi dari bahan agar hidrokoloid. Pada tabung pertama, ya, pada kompartemen yang pertama ini dengan suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Ini akan mengubah bentuk dari agar hidrokoloid dari bentuk gel ke sol. Kemudian pada kompartemen kedua ini pada suhu 65 derajat 65 derajat Celcius yang menjaga bahan untuk tetap pada kondisi sol. Kemudian pada kompartemen yang ketiga, bahan tersebut disimpan selama 3 menit dengan suhu 45 derajat Celcius dan kemudian dimasukkan ke dalam sendok cetak dan siap dicetakkan ke mulut pasien. Ya, jadi hasil cetakan negatifnya kurang lebih seperti ini. Nah, adapun keuntungan dari penggunaan agar hidrokoloid, yang pertama dimensinya dianggap cukup akurat. Bahan ini bersifat hidrofilik atau suka air. Nah, bahan ini dapat menyingkirkan cairan, seperti darah, ya, kelembaban. Kemudian bahan ini relatif murah, biaya bahannya murah, tetapi harus diingat bahwa penggunaan alat ini untuk memanipulasinya membutuhkan peralatan awal yang terdiri dari 3 kompartemen tadi. Kemudian untuk penggunaan bahan ini tidak perlu sendok cetak individual, jadi dengan penggunaan sendok cetak sediaan atau buatan pabrik saja sudah cukup. Kemudian bahan ini juga mempunyai bau yang cukup dapat diterima oleh pasien, dan bahan ini tidak perlu pencampuran, hanya membutuhkan pemanasan saja untuk melunakkan bahan tersebut menjadi sol, dan dengan suhu dalam mulut bahan tersebut akan setting. Tetapi walaupun dia setting, dia tetap tidak keras, tidak rigid, dia tetap elastis. Adapun kekurangan dari bahan agar hidrokoloid, perlu biaya awal untuk peralatan khusus. Jadi walaupun bahannya sendiri relatif murah, tetapi butuh alatnya. Kemudian yang kedua, bahan harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian bahan ini sifatnya mudah robek, terutama di daerah-daerah dalam mulut yang sempit. Kemudian dimensi kurang stabil, dan bahan ini harus segera dicor. Tidak boleh ditinggalkan terlalu lama, ya. Sesegera mungkin dilakukan pengecoran dengan gips. Dan bahan ini hanya dapat dilakukan untuk 1 kali penuangan atau 1 kali pengecoran menjadi model. Tidak dapat dilakukan pengecoran berulang. Nah, kemudian bahan ini sulit didesinfeksi. Baik, kita lanjutkan ke bahan hidrokoloid yang kedua, yaitu irreversible hidrokoloid atau nama lainnya yang sering disebut alginat. Contohnya di sini, ya. Sini dapat lihat, ini adalah hasil cetakan. Biasanya alginat ini digunakan untuk pencetakan awal untuk mendapatkan model studi. Contohnya ini ada beberapa merek, baik dari Dentsply ataupun dari GC Amerika. Nah, bahan irreversible hidrokoloid atau alginat adalah bahan cetak yang paling banyak digunakan di kedokteran gigi. Bahan ini digunakan untuk mendapatkan model studi, untuk pencetakan pendahuluan, untuk pembuatan gigi tiruan lengkap, untuk pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan, untuk pembuatan model antagonis untuk pembuatan gigi tiruan jembatan, untuk perbaikan gigi tiruan sebagian lepasan dan gigi tiruan lengkap, untuk pembuatan restorasi sementara, untuk pembuatan sendok cetak untuk keperluan perawatan aplikasi fluoride atau bleaching, dan untuk pembuatan pelindung olahraga atau night guards. Nah, adapun komposisi dari bahan alginat ini terdiri dari sodium alginat, sodium fosfat, filler, potasium fluoride, dan kalsium sulfat. Adapun reaksi yang terjadi adalah antara natrium alginat ditambah kalsium sulfat dengan air, dia akan bereaksi menjadi kalsium alginat dan Na2SO4 atau natrium sulfat. Nah, bagaimana cara manipulasi dari bahan ini? Nah, di sini kita dapat menakar bubuk alginat, kemudian bubuk ditambahkan dengan air. Di sini tentu kita membutuhkan rubber bowl, dapat juga menggunakan vacuum mixer. Kita campur bahan tersebut selama 45 detik hingga 1 menit, kemudian ditempatkan ke sendok cetak. Nah, setelah kita cetakkan ke dalam mulut pasien, kita keluarkan dari dalam mulut setelah 2-3 menit setelah proses gerasinya selesai. Di sini kita lihat, ini adalah
Ini adalah bentuk dari cetakan negatif, hasil dari pencetakan dengan bahan cetak alginat. Di sini bisa kita lihat karena manipulasi dari bahan alginat ini. Nah, kita air, kemudian kita tambahkan powder ya dengan perbandingan sesuai dengan takaran pabrik. Biasanya sudah disediakan takaran sendok ataupun untuk takaran air. Kemudian masukkan ke dalam rubber bowl, kita siapkan spatule, kemudian kita lakukan pencampuran mixing di rubber bowl. Setelah itu kita masukkan setelah campurannya homogen, kemudian kita masukkan ke dalam sendok cetak. Ya, kemudian masukkan ke dalam mulut pasien, siapkan masukkan mulut pasien, kita cetakkan pada gigi-gigi rahang atas. Nah, setelah setting ditandai dengan mudah dilepaskan ya, kemudian kita lepaskan dari mulut pasien dan keluarkan. Nah, keuntungan dari bahan hidrokoloid irreversible ini atau alginat yang pertama adalah harganya cukup murah, mudah digunakan karena tidak butuh kompartemen, hanya membutuhkan rubber bowl dan spatule saja. Kemudian sifatnya hidrofilik atau suka air, menggantikan kelembaban dan darah pada cairan, dia tidak masalah, tidak berubah ya. Kemudian untuk melakukan pencetakan hanya memerlukan sendok cetak sediaan atau buatan pabrik, tidak perlu menggunakan individual tray atau sendok cetak perseorangan. Adapun kekurangan dari bahan alginat adalah yang pertama, bahan ini relatif mudah robek, terutama daerah-daerah dalam mulut yang sempit. Kemudian dimensinya tidak stabil sehingga bahan ini harus segera dicor. Dan setelah dilakukan pengecoran, dia hanya boleh untuk 1 kali pengecoran saja. Reproduksi detailnya yang rendah sehingga tidak dapat digunakan untuk mencetak di mana kasus-kasus atau pembuatan piranti yang butuh detail akurat yang tinggi. Bahan ini tidak dapat digunakan. Kemudian deformasi permanennya cukup tinggi dan bahan ini juga relatif sulit untuk didesinfeksi. Nah, yang penting kita ketahui dari bahan hidrokoloid ini adalah dapat terjadi penyebab distorsi dan perubahan dimensi dari alginat. Jika cetakan alginat ini disimpan dalam air atau handuk yang sangat basah, maka alginat ini punya sifat yang disebut imbibisi. Apa itu? Dia akan menyerap tambahan air dan akhirnya dia menjadi mengembang. Dalam hal ini tentu sudah terjadi perubahan bentuk. Nah, kemudian yang kedua, jika cetakan alginat ini berada pada udara terbuka, maka uap air akan menguap dari bahan sehingga menyebabkan terjadinya distorsi atau penyusutan dari hasil cetakan alginat yang disebut dengan sifat sineresis. Ya, jadi ini sangat penting kita ketahui agar kita dapat melakukan antisipasi agar tidak terjadi perubahan dimensi dari cetakan yang sudah kita buat dari bahan alginat. Jadi untuk mencegah terjadinya sineresis, bahan ini setelah dilakukan pencetakan tidak boleh dibiarkan terlalu lama di udara terbuka. Apabila kita tidak dapat melakukan pengecoran sesegera mungkin, maka kita bisa memasukkannya ke dalam plastik clip sehingga sifatnya adalah lembab. Jangan dibiarkan cetakan alginat berada pada udara terbuka terlalu lama. Dan jangan juga cetakan alginat ini direndam dalam air dengan harapan untuk mencegah terjadinya perubahan dimensi, karena kalau bahan ini kita tempatkan di dalam air terendam, justru bahan ini akan menyerap air sehingga terjadi juga perubahan dimensi karena cetakan akan mengembang, atau dengan kata lain ada sifat imbibisi. Baik, untuk adik-adik dapat lihat materi ini di referensi textbook Phillips, O'Brien, ataupun dari jurnal-jurnal yang demikianlah materi pembelajaran mengenai bahan cetak elastik hidrokoloid. Mudah-mudahan materi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.